Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kembali kita membaca kitab At-Ta'liqat ala Kashfi Syubhat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Qusair hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Kashfu Syubhat karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman 31. Kita baca catatan kaki nomor 3. Syekh Abdullah Al-Qusair mengatakan, min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum, di antara syubhat yang dilontarkan oleh musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, yaitu mereka mengatakan as-salihuna lahum indallahi jahun wa ana atlubu minallahi bihim. Orang-orang soleh memiliki kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan saya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan mereka. Ini bunyi syubhatnya. Kemudian wa kashfuha bi an taqula, maka cara menjawabnya adalah dengan kita katakan, innal ladzina qatalahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kanu yuriduna minas salihina syafa'ata wal jah. Orang-orang yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, musuh-musuh beliau, mereka menginginkan dari orang-orang saleh syafaat dan kedudukannya. Falam yudkhilhum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil islami. Namun Nabi SAW tidak memasukkan mereka ke dalam kategori orang-orang Islam. Mereka diperangi oleh Nabi. Padahal mereka sama. Mereka menyembah orang soleh dalam rangka meminta syafaat dan meminta kepada Allah melalui kedudukannya, melalui kedudukan mereka. Namun orang-orang ini tidak dimasukkan oleh Nabi sebagai orang Islam. Bal hakama alaihim bisyirki. Bahkan Nabi SAW menganggap mereka adalah orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa qatalahum hatta ihtada man ihtada. Dan Nabi SAW juga memerangi mereka sampai akhirnya ada sebagian mereka yang mendapatkan petunjuk. Wa halaka man halaka, dan ada sebagian mereka yang binasa, tidak mendapatkan petunjuk. Fadalla dzalika ala anna talab asy-syafa'ati minal amwati wal ghaibina syirkun akbaru. Maka ini menunjukkan bahwasanya meminta syafaat kepada orang mati dan kepada makhluk yang gaib ini merupakan kesyirikan akbar. La yu'addu sahibuhu minal muslimina. Pelakunya tidak dianggap orang muslim. Bal huwa musyrikun halalud dammi wal mali. Bahkan pelakunya adalah orang musyrik yang halal darahnya dan hartanya. Artinya halal dalam jihad fisabilillah. In lam yatub min syirkihi, andaikan dia tidak bertobat dari kesyirikannya. Ya, kemudian kita kembali ke matan. Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan, fa in qala haula'il ayatu nazalat fi man ya'budul asnama. Kaifa taj'aluna as-salihina asnaman am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman. Andaikan orang-orang musyrikin tersebut, pelaku kesyirikan tersebut mengatakan, mereka menyebutkan syubhat yang lain. Mereka mengatakan, bukankah ayat-ayat yang engkau sampaikan tadi itu turun tentang orang-orang yang menyembah berhala? Kenapa Anda menjadikan orang-orang soleh yang kami sembah sama seperti berhala? Kenapa Anda menyamakan para nabi seperti berhala? Ini kata mereka. Jadi mereka mengatakan, kan yang dilarang untuk disembahkan berhala. Ya, sedangkan kami beribadah kepada nabi, kepada orang soleh. Kenapa orang soleh dan nabi kok disamakan dengan berhala? Kata mereka. Fajawabuhu, maka jawabannya, bima taqaddama, sebagaimana jawaban yang sebelumnya. Fa innahu idza aqarra anna al-kuffara yashhaduna birububiyyati
kulliha lillahi. Kalau seseorang sudah mengakui bahwasanya orang-orang kafir zaman dahulu juga mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah. Mereka menetapkan tauhid rububiyah semuanya. Wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ata. Dan bahwasanya mereka orang-orang kafir zaman dahulu, orang musyrikin zaman dahulu, mereka menyembah berhala, tujuannya adalah untuk meminta syafaat. Walakin arada ayufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi. Namun orang-orang musyrikin di zaman sekarang berusaha untuk membedakan antara perbuatan orang-orang musyrikin zaman dahulu, musuh-musuh Nabi, dengan orang musyrikin zaman sekarang. Ingin ditampakkan seolah-olah berbeda antara perbuatan orang musyrik zaman dahulu dengan mereka, perbuatan mereka, orang-orang musyrikin zaman sekarang. Bima dzukira lahu. Sebagaimana yang dia sebutkan tadi dalam syubhat yang kedua tadi. Fadhkur lahu annal kuffara minhum man yad'u as-salihin wal asnam. Maka katakan kepada orang musyrikin tersebut, katakan kepada pelaku kesyirikan tersebut bahwasanya orang kafir zaman dahulu di antara mereka ada juga yang menyembah orang soleh dan ada yang menyembah berhala. Jadi tidak semuanya menyembah berhala. Ada yang menyembah orang soleh juga. Wa minhum man yad'u al-awliya'a alladhina qala Allahu fihim. Dan antara mereka juga ada yang menyembah wali juga. Yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an tentang mereka, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilata ayyuhum aqrab. Yang para wali-wali tersebut mereka yad'un, berdoa kepada Allah dan mencari wasilah, mencari ibadah yang paling mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-ayata surat Al-Isra ayat 57. Ya. Ini Allah sebutkan di ayat sebelumnya. Qul ud'u alladziina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Katakanlah, panggillah semua yang kalian anggap sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang kamu mintai doanya, yang kamu jadikan sebagai tujuan doa, panggillah mereka. Sesungguhnya mereka tidak memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan juga tidak bisa memindahkan bahaya darimu. Kemudian Allah katakan, ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihim al-wasilah. Allah sebutkan sifat wali-wali yang mereka jadikan tujuan doa tersebut. Jadi di ayat surat Al-Isra ayat 56, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang menyembah wali untuk mendatangkan yang mereka sembah tersebut di hari kiamat. Kemudian di surat Al-Isra ayat 57, Allah sebutkan sifat-sifat para wali-wali tersebut, yang menunjukkan wali-wali tersebut mereka orang-orang yang soleh benar, orang-orang yang baik, orang-orang yang bertauhid. Mereka tidak ridha disembah oleh para penyembahnya, namun faktanya ada yang menyembah mereka. Maka ini menunjukkan ada orang-orang di zaman Nabi SAW, di zaman jahiliyah, yang menyembah wali. Kemudian, وَيَدْعُونَ عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ. Dan di antara mereka, orang-orang jahiliyah juga ada yang menyembah Nabi Isa bin Maryam, dan juga ibunya, yaitu Maryam. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى. Allah Ta'ala berfirman, مَا الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمَ illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Al-Masih Ibnu Maryam kecuali adalah seorang rasul yang sebelum beliau telah berlalu beberapa rasul. Wa ummuhu siddiqah. Dan ibunya yaitu Maryam adalah seorang wanita yang jujur, wanita yang benar. Kana ya'kulani at-ta'am. Maka mereka berdua adalah manusia yang makan makanan. Mereka berdua bukan Tuhan, bukan sesembahan selain Allah. Mereka berdua manusia biasa, makan makanan. Unzur kaifa nubayyinu lahumul ayati, thumma anzur anna yu'fakun. Maka perhatikanlah bagaimana kami menjelaskan kepada mereka, yaitu Ahlul Kitab,
Bagaimana kami menjelaskan ayat-ayat kami. Tsumanzur, kemudian perhatikanlah bagaimana mereka berpaling. Dalam surat Al-Maidah ayat 75. Ya, maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin zaman dahulu yang menyembah nabi. Mereka tidak hanya menyembah berhala saja. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah orang soleh, ada yang menyembah nabi. Wadhkur lahu qawlahu ta'ala. Dan juga sebutkan kepada orang-orang musyrikin itu firman Allah Ta'ala. Wa yawma yahsyaruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Ketika Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, mengumpulkan mereka, mengumpulkan manusia semuanya. Thumma yaqulu, kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Apakah orang-orang ini yang dahulu menyembah kalian, wahai para malaikat? Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim. Para malaikat mengatakan, Maha suci Engkau ya Allah, Engkaulah yang kami cintai, Engkaulah waliyuna, Engkaulah yang kami cintai. Bukan mereka, kami tidak mencintai mereka. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Bahkan yang mereka sembah adalah jin, bukan kami ya Allah. Ini kata para malaikat. Yang kebanyakan mereka benar-benar mengimaninya. Dalam surat Saba ayat 40 sampai 41. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya ada orang-orang jahiliyah zaman dahulu, orang-orang musyrikin zaman dahulu yang menyembah malaikat. Walaupun para malaikat tidak ridha dengan penyembahan tersebut, bahkan mereka akan mengingkari. Dan pada hakikatnya yang disembah oleh kaum musyrikin tersebut adalah syaitan, adalah setan dari kalangan jin. Wa qawluhu ta'ala, dan juga sebutkan firman Allah Ta'ala, wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ketika Allah Ta'ala berkata kepada Nabi Isa bin Maryam, wahai Isa, apakah engkau telah mengatakan kepada orang-orang untuk menjadikan dirimu dan juga ibumu sebagai dua sesembahan selain aku, selain Allah? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maka Nabi Isa menjawab, Maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku mengatakan perkataan yang tidak berhak untuk aku katakan. In kunta qultuhu faqad alimtah. Kalau aku mengatakannya, maka sungguh engkau sudah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau mengetahui apa yang terjadi pada diriku, namun aku tidak mengetahui tentang dirimu ya Allah. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau ya Allah Maha mengetahui semua perkara yang gaib. Surat Al-Maidah ayat 116. Maka ayat ini juga menunjukkan bahwasanya ada orang-orang musyrikin, ada orang-orang jahiliyah zaman dahulu yang menyembah nabi, menyembah orang soleh. Nabi Isa bin Maryam nabi, Maryam orang soleh. Maka tidak hanya mereka menyembah berhala saja. Fakullahu, maka katakan kepada orang-orang musyrikin di zaman sekarang, arafta anna Allah kafara man qasadal asnama wa kafara aydan man qasadas salihina. Sekarang kamu sudah paham ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang menyembah berhala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang menyembah orang saleh. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerangi orang-orang yang menyembah orang saleh dan tidak membeda-bedakan antara yang menyembah orang saleh dengan menyembah berhala. Sama saja, sama-sama berbuat kesyirikan. Kemudian kita kembali ke halaman 32. Catatan kaki nomor 1. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum. Di antara syubhat musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka mengatakan, innal ayati wal ahaditha allati fiha dhammul musyrikina wa wa'iduhum innama nazalat fi man ya'budul asnama.
Sesungguhnya ayat-ayat dan hadis-hadis yang terdapat celaan kepada orang-orang musyrikin dan terdapat ancaman kepada orang-orang musyrikin, sesungguhnya ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut turun tentang orang-orang yang menyembah berhala. Wa nahnu la na'budul asnama. Sedangkan kami tidak menyembah berhala. Falasna bimusyrikina. Maka kami bukan orang musyrik, kata mereka. Mukashfuha waraddu 'alaiha. Maka jawabannya dan juga bantahannya bi annaqula, dengan kita katakan, innal kuffara alladzina ba'atha fihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fada'ahum ilal islami. Orang-orang kafir yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus di tengah mereka, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan mereka kepada Islam. Wa qatala man lam yuslim minhum kanu mutafarriqina fi ibadatihim wa ma'budatihim. Dan orang-orang yang dahulu diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau mereka tidak mau masuk Islam, mereka keadaannya berbeda-beda, bermacam-macam dalam ibadah-ibadahnya dan juga dalam sesembahan-sesembahannya. Faminhum man ya'budul malaikata. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budus salihina. Di antara mereka ada yang menyembah orang-orang soleh. Kal Uzairi wal Masihi wal Lati. Seperti di antara mereka ada yang menyembah Uzair, ada yang menyembah Al-Masih, yaitu Nabi Isa bin Maryam, ada yang menyembah Lat wa Waddan wa Suwa'an wa ghairihim. Nah, ada yang menyembah Wad, ada yang menyembah Suwa', dan ada yang menyembah yang lain. Ini nama-nama orang soleh. Wa minhum man ya'budul awthana minal ashjari wal ahjari. Dan juga di antara mereka ada yang menyembah wasan, benda-benda yang disembah selain Allah secara umum. Dengan perbedaan awthan dengan asnam, ya. Kalau asnam itu berhala, patung, sedangkan kalau awthan itu umum, semua yang disembah selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah awthan seperti mereka yang menyembah ashjar, pohon-pohon keramat, dan menyembah ahjar, batu-batu keramat. Falam yufarriq an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bainahum. Maka Nabi SAW tidak membeda-bedakan mereka. Min ajli tanawu'i ma'budatihim. Nabi tidak membeda-bedakan mereka dari sisi sesembahannya. Walam yakhussa man ya'budus salihina bi'udhrin. Dan Nabi tidak mengkhususkan orang-orang yang menyembah orang soleh dengan suatu uzur. Au takrimin. Nabi juga tidak memuliakan, tidak menghormati orang-orang yang menyembah orang soleh. Bal kaffarahum jami'an. Bahkan Nabi SAW mengkafirkan semua mereka. Baik yang menyembah malaikat, yang menyembah orang soleh, yang menyembah pohon, yang menyembah batu, yang menyembah nabi, yang menyembah berhala, sama. Semuanya dikafirkan oleh Nabi SAW. Min ajli syirkihim, karena kesyirikan mereka. Wa qatalahum hatta qutila man qutila minhum. Bahkan Nabi SAW memerangi mereka sehingga ada yang terbunuh di antara mereka. Wa dakhala al-islamu man dakhala, dan sebagiannya lagi ada yang masuk Islam. Jadi demikian jawabannya. Orang-orang musyrikin di zaman sekarang yang berusaha menampakkan seolah-olah berbeda apa yang mereka lakukan dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin zaman dahulu, maka jawabannya kita katakan, orang musyrikin zaman dahulu juga ada yang menyembah orang soleh. Ada juga yang menyembah wali. Ada juga yang menyembah nabi. Dan memang ada juga yang menyembah berhala. Namun semuanya disamakan oleh Nabi SAW, dianggap musyrik, dianggap kafir. Tidak dibeda-bedakan. Kalau yang menyembah berhala diperangi, kalau yang menyembah orang soleh tidak diperangi. Tidak, sama. Semuanya disamakan, dikafirkan, dikatakan musyrik, dan bahkan semuanya diperangi sampai mereka mau masuk Islam. Maka demikian juga orang-orang musyrikin di zaman sekarang, yang mereka menyembah orang-orang soleh, menyembah wali, menyembah kiai, menyembah habib, maka mereka juga sama. Kita katakan mereka melakukan kesyirikan.
Kemudian kita kembali ke matan halaman 34. Fa in qala, andaikan orang-orang musyrikin mengatakan al-kuffaru yuriduna minhum. Orang-orang kafir zaman dahulu mereka meminta kepada berhala. Wa ana asyhadu anna Allah huwan nafi'u ad-darru al-mudabbiru la uridu illa minhu. Sedangkan kami, kata orang-orang musyrikin zaman sekarang, kami bersyahadat bahwasanya Allah adalah zat yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat, yang mengelola alam semesta. Kami tidak meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-salihuna laysa lahum minal amri syai'un. Orang-orang soleh tidak memiliki perkara sedikit pun. Artinya orang soleh nggak bisa menguasai manfaat, mudarat, tidak menguasai alam semesta. Lakin aqsuduhum arju minallahi syafa'atahum. Namun yang kami inginkan dari orang-orang soleh, kami meminta syafaat dari orang-orang soleh minallah, agar mengabulkan hajat-hajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kami minta syafaat orang soleh. Ini syubhat yang ketiga. Fal jawabu, maka jawabannya anna hadza qaulul kuffari sawa'un bisawa'in. Perkataan seperti ini adalah perkataan orang kafir zaman dahulu sama persis. Faqra alaihi qawluhu ta'ala, maka bacakanlah kepada orang-orang musyrikin firman Allah Ta'ala. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah sebagai aulia, sebagai penolongnya. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami menyembah sesembahan ini kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-3. Wa qawluhu, dan bacakan juga firman Allah Ta'ala. Wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Dan mereka ini para sesembahan selain Allah, mereka adalah syufa'a, memberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Yunus ayat ke-18. Maka kita katakan sama orang-orang kafir, orang-orang Quraisy, orang-orang musyrikin zaman dahulu juga, mereka menyembah berhala bukan karena berkeyakinan berhala yang menciptakan mereka, yang memberikan mereka rezeki, memberikan mereka manfaat atau mudarat. Nah, mereka menyembah berhala dalam rangka untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mintanya kepada Allah, namun melalui perantaraan berhala, melalui perantaraan orang soleh yang sudah mati, melalui perantaraan kuburan dan yang lainnya. Maka sawa'un bisawa'in, sama persis dengan perkataan orang-orang musyrikin di zaman sekarang. Wa'lam anna hadhihi syubaha at-thalatha hiya akbaru ma indahum. Tahuilah bahwasanya 3 syubhat ini adalah syubhat mereka yang paling besar. Yaitu yang pertama, bahwasanya mereka menganggap orang-orang soleh, para wali itu punya kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan diri mereka adalah diri yang kotor, banyak dosa. Sehingga ini membuat mereka meminta hajat kepada orang-orang soleh tersebut melalui perantaran orang-orang soleh tersebut. Ini syubhat yang pertama. Kemudian syubhat yang kedua, yang mereka mengatakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bicara tentang kesyirikan, itu maksudnya kesyirikan terhadap berhala. Dan juga syubhat yang ketiga, mereka mengatakan orang musyrikin zaman dahulu itu minta kepada berhala, sedangkan kami minta kepada Allah, namun dengan perantaraan orang soleh, perantaraan wali. Ini 3 syubhat yang besar yang mereka miliki. Fa idza arafta anna Allah waddahaha fi kitabih, maka kalau Anda sudah memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan syubhat-syubhat ini dalam Al-Qur'an, wa fahimtaha jayyidan, dan kalau Anda sudah memahami jawabannya dengan baik, fama ba'daha aisaru minha, maka syubhat-syubhat selanjutnya lebih mudah untuk Anda pahami, untuk Anda jawab.
Kemudian kita kembali ke halaman sebelumnya, halaman 34. Catatan kaki nomor 2. Wa min syubahi a'da'i tauhidil anbiya'i wal mursalina qauluhum. Di antara syubhat musuh-musuh tauhid yang dihadapi oleh para nabi dan rasul, mereka mengatakan inna talaba syafa'ati minal awliya'i laisa bisyirkin. Meminta syafaat kepada para wali itu bukan kesyirikan. Bal huwa i'tiqadun fihim wa husnul dhannin bihim. Namun ini merupakan bentuk meyakini mereka punya keutamaan, meyakini bahwasanya para wali punya keutamaan, dan bentuk husnuzan kepada para wali. Wa kashfuha bil jawab tali. Maka jawabannya dengan jawaban sebagai berikut. Anna hadza bi'ainihi qaulul kuffari wa i'tiqaduhum fi ma'budatihim. Kita katakan bahwasanya perkataan seperti itu bi'ainihi sama persis seperti perkataan orang-orang kafir dan sama persis seperti akidah-akidah orang-orang kafir terdahulu terhadap sesembahan mereka. Qalu mahakallahu anhum. Orang-orang musyrikin zaman dahulu mereka berkata sebagaimana Allah telah nukilkan di dalam Al-Qur'an. Mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Mereka ini sesembahan-sembahan selain Allah adalah syufa'a, adalah pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Surat Yunus ayat 18. Wa qalu, dan juga mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allah zulfa. Tidaklah kami menyembah mereka kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Fakana alladhi hamalahum ala ta'alluqi bi alihatihim bi za'mihim ta'dhimahum wa husna dhannihim bihim wa talabahum asy-syafa'ata lahum min rabbil jami'i. Maka orang-orang yang sikap ta'dhimuhum, sikap pengagungan mereka kepada orang soleh, dan juga husnuzan, sikap sangkaan baik mereka kepada orang-orang soleh, ini membawa kepada ta'alluq bi'alihatihim, membawa kepada sikap tawakal, bergantung dalam meminta hajat-hajat mereka. Wa talabahum asy-syafa'ata, dan membuat mereka meminta syafaat kepada sesembahan-sembahan tersebut, kepada orang-orang soleh tersebut. Wa qad kaffarahumullah wa rasuluhu bidzalika. Orang-orang yang demikian telah Allah kafirkan dan telah dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai orang soleh itu baik. Mencintai para wali itu benar. Berprasangka baik kepada orang soleh, berprasangka baik kepada wali itu benar, itu baik. Namun kalau sikap cinta kepada orang soleh, sikap pengagungan, penghormatan kepada orang soleh, sikap prasangka baik kepada orang soleh membuat seseorang ta'alluq, bertawakal, beribadah kepada mereka, kepada orang soleh, dan juga meminta syafaat kepada mereka, maka ini menjadi perbuatan syirik. Dan telah Allah sebutkan mereka sebagai orang musyrik, sebagai orang kafir dalam Al-Quran. Wa ahalla dima'ahum wa amwalahum. Dan Allah telah halalkan darah mereka dan juga harta mereka, wa dhararihim, dan juga anak keturunan mereka, min ajli dzalikal qawli, karena perkataan mereka yang kufur tersebut, karena perkataan mereka yang musyrik tersebut. Artinya dihalalkan darahnya, hartanya dan keturunannya dalam jihad. Kalau keturunannya masih sama agamanya, keyakinannya masih punya keyakinan syirik, maka juga diperangi dalam jihad fi sabilillah. Wa ma ubni alaihi min i'tiqadin fasidin wa amalin batilin. Dan karena semua keyakinan dan amalan-amalan yang dibangun di atas kesyirikan mereka tersebut. Keyakinan-keyakinan yang rusak dan amalan-amalan yang batil yang dibangun di atas akidah mereka yang syirik dan kufur tersebut. Ya, demikian yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.